What, you mean like in heaven someday? Nope. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ratu Movie. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jennifer's Body. Film yang dibintangi oleh Megan Fox ini menceritakan tentang seorang wanita yang tanpa sengaja menjadi seorang psikopat karena telah dirasuki oleh iblis. Tak hanya itu, ia pun harus meminum darah manusia agar terlihat cantik dan seksi. Nah, kira-kira bagaimana ya cerita selanjutnya? Kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pasien wanita yang bernama Nidi. Nidi ditahan di rumah sakit jiwa Olympics karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah kepada siapapun di sana. Selama di rumah sakit jiwa, ia sering melukai para penjaga dan dia sering dimasukkan ke ruangan isolasi. Dahulu Nidi adalah gadis normal yang pintar dan rajin. Namun apa yang membuat kehidupan Nidi berakhir di rumah sakit jiwa? Mari kita kembali ke 2 bulan sebelum Nidi masuk ke rumah sakit jiwa, di mana semuanya berawal. Nidi adalah seorang gadis yang rajin tapi sering dianggap aneh, mungkin karena penampilannya yang culun dan dia tidak memiliki banyak teman. Dia tinggal di sebuah kota terpencil bernama Devil's Kettle. Nidi memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga sahabatnya yang bernama Jennifer. Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan salah satu anggota pemandu sorak di sekolahnya. Jennifer dan Nidi telah bersahabat sejak mereka masih kecil dan hingga saat ini mereka pun masih akrab seperti saudara kandung. Bahkan teman-temannya yang sering beranggapan bahwa mereka berdua adalah pasangan lesbi. Nah, suatu hari Jennifer mengajak Nidi pergi ke suatu bar bernama Melody Lane, di mana band Low Shoulder akan tampil di sana. Sebenarnya yang ia sukai adalah vokalis bandnya karena dia merasa bahwa vokalisnya sangatlah tampan. Malamnya mereka berdua berangkat ke bar tersebut dan sampainya di sana mereka pun sedikit berbincang dengan vokalis Low Shoulder. Kemudian Jennifer pergi mengambil minuman untuk vokalis itu. Sementara Jennifer pergi, Nidi mendengar anggota band mengejek Jennifer dan berkata bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Karena kesal temannya diejek, Nidi pun menghampiri mereka dan langsung berkata bahwa Jennifer masih perawan. Nah, saat konser berlangsung semuanya berjalan dengan baik. Jennifer sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Kemudian Nidi pun menyadari ada api yang muncul di atas panggung. Nidi pun dengan cepat untuk membawa Jennifer keluar dari bar. Setelah keluar dari bar, vokalis Low Shoulder mendatangi Jennifer untuk mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Nidi pun mencoba menghentikan Jennifer, namun Jennifer menyuruh Nidi untuk diam dan tidak ikut campur. Nidi pun sangat cemas dan takut jika terjadi sesuatu padanya. Dia merasa bahwa anggota band tersebut akan melakukan perbuatan jahat padanya. Kemudian Nidi pun pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, ia langsung menelpon Chip dan langsung menceritakan tentang kebakaran yang terjadi di bar tersebut. Ia juga bercerita bahwa Jennifer dibawa oleh anggota band. Hal itu membuat Nidi sangat khawatir dengan keadaan Jennifer. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang datang ke rumah Nidi malam-malam. Nidi pun sangat ketakutan dan mencoba untuk mengecek siapa yang datang ke rumahnya. Dan ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Tetapi anehnya tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajah yang pucat layaknya seperti zombie. Kemudian Jennifer makan daging mentah yang ditaruh di kulkas Nidi. Selang beberapa saat Jennifer langsung memuntahkan cairan hitam seperti oli ke arah Nidi. Nidi pun sangat takut sekaligus bingung dengan apa yang terjadi dengan Jennifer. Keesokan harinya, semua orang di sekolah sangat sedih atas kebakaran yang terjadi di bar Melody Lane yang menewaskan hampir seluruh orang yang datang di sana. Bahkan berita itu sampai menjadi berita nasional. Di sisi lain, Nidi terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer.
Hingga tak lama kemudian datanglah Jennifer dengan penampilan yang seperti biasanya. Nidi pun kaget dan bertanya tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seperti zombie. Mendengar hal itu, Jennifer pun dengan cepat membantah omongan Nidi dan menganggap Nidi hanya berhalusinasi. Setelah pulang dari sekolah, Nidi bercerita pada Chip tentang Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seram seperti roh jahat. Setelah mendengar cerita dari Nidi, Chip merasa Nidi hanya mengarang cerita. Sementara itu Jennifer pergi menemui Jonas yang sedang bersedih akibat kematian temannya dalam tragedi kebakaran bar. Dengan paras yang cantik dan bodi yang aduhai, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya pergi ke tengah hutan. Di sana Jonas berpikir mereka akan melakukan mantap-mantap, tapi kenyataannya si Jennifer malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas berpikir jika Jonas hanya melampiaskan rasa sedihnya. Guru itu pun pergi mengecek keberadaan Jonas untuk menenangkannya. Tapi yang ia temukan justru tubuh Jonas dalam keadaan mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. Di sisi lain, Chip mengajak Nidi untuk bertemu membicarakan tentang Jonas yang mati dengan cara mengenaskan. Nidi pun kaget dan ia merasa kejadian buruk yang terjadi di kotanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer terlihat rusak, ditandai dengan rambut rontok, wajah pucat dan sama seperti kekurangan darah. Kemudian teman Nidi yang bernama Colin mengajak Jennifer pergi berkencan. Awalnya Jennifer menolak, tapi karena Nidi berkata bahwa Colin lumayan tampan, ia pun menerima ajakan Colin. Malamnya Colin pergi ke rumah Jennifer untuk pergi berkencan. Tapi anehnya rumah yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong. Colin pun segera masuk ke salah satu rumah untuk bertemu dengan Jennifer. Kemudian Jennifer menggoda Colin agar mau diajak mantap-mantap. Tapi lagi-lagi Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Colin hidup-hidup. Sementara itu, saat Nidi dan Chip sedang mantap-mantap juga, Nidi mulai merasa suatu buruk telah terjadi. Ia pun menjadi tidak fokus dan segera pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan pulang, ia hampir menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Sampainya di rumah, ia pun masuk dengan perasaan ketakutan. Lalu ia sedikit memikirkan Jennifer yang akhir-akhir ini bersikap aneh. Kemudian Nidi pun langsung masuk ke kamarnya untuk tidur. Tapi tiba-tiba Jennifer sudah ada di sebelahnya. Nidi pun kaget sekaligus bingung bagaimana bisa Jennifer berada di kamarnya dengan baik-baik saja. Sedangkan di perjalanan tadi, ia hampir menabrak Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian Jennifer bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya. Awalnya Jennifer berpikir ia akan diajak Evan atau bersenang-senang oleh anggota band Low Shoulder. Tapi yang terjadi adalah Jennifer dibawa di tengah hutan dekat air terjun. Di sana mereka melakukan sebuah ritual dan menjadikan Jennifer sebagai tumbal agar band mereka terkenal dan meraih popularitas. Ternyata para anggota Low Shoulder adalah pemuja setan dan mereka sengaja datang ke kota kecil seperti Devil's Kettle untuk mencari tumbal seorang gadis perawan. Setelah dijadikan tumbal, Jennifer sebenarnya sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Akan tetapi ia kembali hidup karena tubuhnya dirasuki iblis. Dan itulah sebabnya setiap bulan dirinya harus memakan manusia agar bisa tetap cantik kembali. Keesokan harinya Nidi pun pergi ke perpustakaan di sekolahnya untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi pada tubuh Jennifer. Kemudian Nidi mengetahui bahwa Jennifer telah berubah menjadi succubus. Succubus membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Cara untuk mengalahkan succubus adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka sedang keadaan lemah. Setelah menemukan fakta itu, Nidi pun bercerita pada Chip dan Nidi pun memintanya untuk tidak datang ke pesta dansa karena saat itu Jennifer pasti akan mencari mangsa lagi. Gak cerita, para siswa pun bersiap-siap untuk datang ke pesta dansa, termasuk Nidi dan juga Jennifer. Kemudian Nidi pun berangkat ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi gerak-gerik Jennifer. Tapi setelah sampai di pesta dansa, Nidi tidak bertemu dengan Jennifer. Sementara itu Chip pergi ke pesta dansa tanpa sepengetahuan Nidi. Saat ia menuju perjalanan ke sekolah, ia dicegat oleh Jennifer. Lalu Jennifer memfitnah Nidi dan Colin berselingkuh di belakangnya. Chip yang mendengar hal itu menjadi sangat bersedih dan kecewa terhadap Nidi. Kemudian Jennifer pun membawa Chip ke tempat kosong dan dia pun mulai melakukan aksinya. Di sisi lain Nidi pun mulai merasa pacarnya sedang dalam bahaya. Singkat cerita dia pun pergi ke rumahnya. Namun ternyata ia diam-diam pergi ke
pesta dansa dengan berjalan kaki. Nidi pun mencoba mencari pacarnya itu, dan saat ia menemukannya, ia hampir mati dimakan oleh Jennifer. Hingga kemudian Nidi pun berusaha untuk menolongnya. Dan saat Jennifer sedang lengah, Chip menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jennifer dengan sebuah tongkat. Thought you only murdered boys. I go both ways. Lalu Jennifer pun mengalami luka parah di bagian perutnya, dan dia pun langsung kabur dari lokasi tersebut. Setelah menyerang Jennifer, pacarnya itu pun meninggal karena dirinya kehilangan banyak darah. Nidi pun sangat bersedih atas kematian pacarnya itu. Beberapa hari kemudian, Nidi bersiap mencari Jennifer untuk membalaskan kematian pacarnya, dan terjadilah pertarungan antara Jennifer dan Nidi di kamarnya. Di dalam pertarungan itu, Nidi sempat mengalami luka gigitan dari Jennifer. Tak lama setelah itu, Nidi mendapatkan celah untuk menusuk jantung Jennifer. Saat peristiwa itu terjadi, ibu Jennifer tiba-tiba datang ke kamar Jennifer, dan ketika ia melihat ke arah tempat tidur, ibunya kaget karena Nidi telah membunuh Jennifer. Dan setelah kejadian itu, Nidi pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Di akhir film, Nidi memutuskan untuk pergi ke tempat Law Shooter untuk membunuh seluruh anggotanya dengan sangat-sangat sadis.